aku cerita dari Vega. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Dan ini aku mau pergi ke sekolah anakku ya, mengambil soal-soal ujian PH-nya ya. Si kakak kan udah kelas 6 SD ya, dia mau masuk SMP. Jadi ya, ini udah mau ujian nasional lah. Lihat itu anakku belakang. Tapi aku blur. Oke guys, dan keretaku sendiri udah aku siapkan di bawah. Ya gini lah guys, anak-anak sekolahnya kan online. Tapi ya makin ya sebenarnya kita makin disibukkan ya. Apalagi dia mau ujian, kita harus bisa juga mendampingi mereka belajar di rumah. Oke, dan aku mau siap-siap dulu ya guys, yang mau pergi ya. Keretaku udah disiapkan di luar. A few moments later. Guys, ini aku udah di sekolah anakku ya. Ini sekolahnya. Dia sekolah di SD Sisingamangaraja ya. Nah sekarang aku mau ke atas mau ngambil soal PH-nya. Si kakak udah ada kurang lebih tuh 1 tahun ya, sejak bulan 3 kemarin belajarnya online ya karena pandemi ini. Jadi nggak ada kegiatan belajar mengajar di sini ya, semuanya dilakukan secara online. Oke guys, ini keadaan sekolah anakku ya. Ini SD Sisingamangaraja Tanjung Balai ya. Oke, aku mau ke atas dulu ya. Guys, aku ini mau masuk, mau naik ke atas ya. Mau masuk ke kelasnya ya. Ya aku jalan ya. Gini lah guys, di tengah-tengah kesibukan. Sempat-sempatnya ke sekolah lagi yang ngambil soal ujian ya. Kalau nggak ujian anakku. Oke guys, ini penampakan sekolah anakku ya dari atas ya. SD Sisingamangaraja Tanjung Balai ya. Dia menghabiskan sekolahnya dari dari TK sampai SD ya. Ini dia mau SMP, dia di sini ya. Dan sebentar lagi dia akan menghabiskan dan masa studinya mau masuk SMP ya. Oke. Tuh ada. Aku mau masuk ke kelasnya dulu ya, guys ya. Guys, ini aku udah selesai ya ngambil soal ujiannya. Ini dia udah dapat sama raport hari ya, bulanan anakku ya. Barang bulanannya. Oke. Aku mau balik ke rumah dulu guys. Dan aku mau videoin sekolah anakku ya. Oke guys, ini dia ya keadaan sekolah anakku. Aduh kesibukan ngetok guys, jatuh. Ini dia ya. Ini aku di atas di tingkat 2 ya. Ini sekalian mau jalan ke bawah ya. Aku lihat sekolah anak. Selama ya udah bulan 3 ya nggak ada proses belajar mengajar tatap muka ya. Ya secara online, cumanya ada 2 kali seminggu ya. Itu ada penguatan dari daring ke sekolah ya. Jadi kalau sehari-harinya mereka secara online. Nice. Ini aku dia mau pulang guys. Dan kalau ke kawasan sekolah ya itu pakai masker wajib ya, masih mematuhi protokol kesehatan. Ini dia guys ya, ini kalau ini tempat TK ya, anak PG TK-nya di sini ya, ruangannya ini di bagian bawah ya, di tempat ruang bermainnya. Oke, aku udah mau ke parkiran. Sini ada tempat tempat main-mainan anak-anak, pelosot-pelosotan, ayunan. Ya, tempat seperti anak-anak TK lah ya guys ya. Ada tempat permainannya. Nah, ntar lagi anak aku yang kecil juga udah mau masuk TK, rencananya aku mau masukkan ke sini ya. Untuk di Tanjung Balai sendiri Sisingamangaraja ya cukup punya nama lah ya. Oke guys, aku mau ke parkiran dulu ya. Aku mau ngambil keretaku pulang ke rumah, mau masak lagi. Oke guys, sampai jumpa lagi. Guys, bagi Anda yang mau mendaftarkan anaknya, ada yang mau masuk SMP dan masuk SD, mau saya rekomendasi ke SD Sisingamangaraja ya. Ya kalau ya untuk swasta ya lumayan lah, untuk sekitaran Tanjung Balai ya, tengok itu gara-gara dimbusi angin ya guys. Ya itu kalau kita daftarnya bulan Maret sama April ini kita dapat baju olahraga gratis
Ya begitulah, aku belum baca semua ya guys. Lihat anakku. Oh sudah jadi apa deh guys, penyiar radio di radio. Oke lah kalau gitu guys, aku mau beres-beres dulu ya guys. Sekarang aku mau repotting 2 tanamanku ya. Ini Syngonium pinkku ya, dan juga ya satu pot ada 2 jenis tanaman yang penyusup itu ya, yaitu keladiku, keladi wortel sama keladi barat ya. Aku mau pindahkan yang keladi baratnya gitu. Seperti yang aku pernah bilang di videoku, ini bukan kurencanakan ya, ini dia penyusup yang nggak tahu dia datang dari mana. Aku beli keladi wortel, dapatnya juga keladi barat. Syukur ya, bonus gitu. Dan untuk Syngonium pinknya cantik ya guys ya, dia kayak pita ya. Ini dia udah apalah, ya udah layak lah untuk di repotting gitu. Dan aku menggunakan tuh bahan-bahannya andam bambu yang ada juga di videoku sebelumnya yang aku unboxing itu. Terus lumut, dan juga ini aku pakai tanah ya, tanah organik dikasih sekam bakar ya. Perbandingannya itu untuk tanah organiknya sama sekam bakar itu 1:1 ya. Tapi aku mau pakai nanti di pot deh itu, kalau aku mau pakai andam bambunya di bawah. Jadi dia itu tiga jenis metan. Tapi aku akan pakai deh itu, kalau untuk andam bambunya itu satu kayak pot itu dibagi 3 gitu. Satu bagian di bawah tuh andam bambunya, terus yang ini tadi ya tanah sama sekam bakarnya itu sekitar dia 2 bagian gitu. Dan nanti lumutnya 1 bagian. Jadinya dia kayak 4 ya. 4 gitu, 4 lapisan gitu. Tapi yang tanahnya tadi sama sekam bakarnya tuh jadi dapat 2 gitu, ngerti kan? Susah jelasinnya guys, pokoknya gitu. Aku mau pakai sarung tangan dulu ya. Oke. Dan untuk pemilihan potnya juga ya guys, usahakan jangan pakai pot yang terlalu besar gitu, karena pertumbuhan tanamannya nggak akan maksimal gitu. Dia akan, kalau kita pakai pot yang besar, dia akan fokus pada dia memperbanyak akarnya, jadi tanamannya tetap kerdil gitu. Aku udah sering kejadian gitu ya, aku kurang ngerti gitu. Jadi kalau kita kalau untuk tanamannya masih segini pakai ukuran pot yang kecil gitu ya. Jangan pakai yang segini ya. Jadi dia fokus untuk memperbanyak daunnya nanti gitu. Jadi dia nggak kerdil ya. Jangan kalian mengalami seperti apa yang aku alami guys. Oke. Ini andam bambunya ya, aku mau pakai dia buat segini ya. Ini kalian bisa lihat ya, kira-kira lah, kan aku udah bilang kan aku mau uji coba gitu loh, uji coba media tanamku. Aku mau buat agak ringan ya. Terus aku masukkan ininya ya, tanahnya itu dia pokoknya dia gimana ya, kalau dia kita ibaratkan tuh 4 ya. Jadi satu bagian tuh andam bambunya, untuk yang dua itu yang di tengah itu dua bagiannya gitu, itu untuk tanah humusnya sama apanya tadi, sama sekam bakarnya. Terus satu bagian nanti lagi untuk lumutnya ya. Ini aku mau keluarkan ya, hati-hati ya dia guys ya, kita keluarkan di sini. Aku mau ambil tempat mana ya. Ini hati-hati deh guys, jadi dia takutnya kena akarnya, dia bisa merajuk. Jadi bukan anakku saja yang bisa merajuk, tanaman juga bisa merajuk ya. Terus hati-hati. Kalau bisa ya guys, ini cacingnya juga ada guys. Aku bergumul dengan cacing. Kita harus hati-hati ya, ini ya. Ini akarnya ya. Kalau bisa tanah bawaannya gitu kita sisain ya gitu. Ih, apa itu? Aku pikir cacing, aku udah mau lompat. Jujur ya, aku kalau tanaman aku suka, tapi kalau cacing aku lompat pasti. Oke. Dan kalau kayak aku bilang ya, cari pot yang poros gitu ya.
yang lubang drainasenya itu banyak gitu. Jadi kalau kita siram nanti dia nggak menggenang dia kayak guys. Oh ya, sebelumnya ini aku kasih puradan juga ya guys ya ke dalam, sekitar 1 sendok teh ya. Aku memang kalau media tanam yang baru aku pasti kasih puradan ya, supaya dia itu jangan ada hama di tanahnya. Oke, ini aku udah baik guys. Cocok-cocokkan, aku pas-paskan gitu, cocok-cocokkan ya. Lalu itu aku kasih lumut. Kenapa aku kasih lumut? Supaya dia agar lebih lembab gitu. Jadi kalau musimnya kayak Tanjung Balai itu kan panas kan, dia takutnya kan kalau terlalu sering disiram akhirnya dia jadi di dalamnya itu basah kali gitu kan. Jadi kalau pakai lumut dia tetap lembab gitu. Jadi aku mau kasih lumut seperti kataku guys, aku mau uji coba gitu apakah dia lebih nyaman. Iya. Medianya yang baru ini. Beginilah guys, kita harus pintar-pintar lah. Kayak saya juga uji-uji gitu. Kalau media tanam yang gini kurang bagus, saya akan berpikir dia pakai yang mana ya guys. Karena setiap daerah itu beda ya, pemakaian metannya itu pasti beda. Karena kayak Tanjung Balai sendiri kan tuh panas kan, itu daerah-daerah yang lain kan ada yang daerahnya lebih sejuk, lebih lembab, dan dataran-dataran apa itu namanya tempat tinggal kita itu kan ada dataran tinggi, dataran rendah. Aku nggak ngerti ya guys, soalnya aku bukan ahli apa itu namanya, ahli biofisika, meteorologi, aku nggak ngerti itu lah ya. Pokoknya gitu. Jadi metannya itu pasti berbeda-beda ya. Oke, udah gagah dia guys, udah ganteng. Setelah ini aku mau siram dia dulu. Oh ya, ini aku siram dia pakai air yang udah aku campur pupuk organik ya. Siram dulu ya guys. Ya, semoga lah puji Tuhan dia nanti akan hidup dengan sempurna dan sesehat mungkin di tempatnya guys, tempat barunya. Ini rumah baru ya, tapi nggak perlu dibuat syukuran ya. Guys, yang ini sendiri juga aku hati-hati ya, soalnya aku takut mengganggu si wortelnya itu sendiri ya. Jadi aku mau ambil cungkil-cungkil gitu. Nah, cungkil dia guys, tanamannya guys, jangan cungkil yang lain. Kalau dicungkil tetangga tak boleh ya guys. Dia takut ininya merusak akar-akar yang ada di sebelahnya. Oke, harus hati-hati nih ya. Hati-hati, ini ceritanya hati-hati nih guys. Sama Tuhan. Oh Tuhan. Oh menyatu mereka guys. Kembar siam mereka guys, agak susah membedakan mana yang ini mana yang ini ya. Oke, ini udah dapat ya dia guys. Oke, oh tunggu ya, aku sudah mengganggu keberlangsungan hidupmu nanti ya. Oke, ini juga sama ya, aku mau pakai yang karena dia masih kecil, aku mau pakai yang agak kecil sama kayak tadi juga ya. Aku pakai metannya ya, kasih yang tembam punya dulu ya. Terus kasih ini dua gitu ya. Aku mau pas-pasin dulu ya. 6 hours later. Guys, ini dia ya, udah selesai aku tata ya. Dan maafkanlah dirinya guys, dia agak melengkung ke sana. Ya seperti ku bilang ya, dia cenderung mengikuti arah matahari ya. Jadi ya waktu dia di tempat susupannya dia melengkung gitu. Jadi ya seperti ini. Nanti dia bagus lagi kok guys.
Ini aku mau siram juga ya, aku kasih siram pupuk. Oke, tuh aku mau ngapain wortelnya juga ya, kasihan dia. Mau tanam kembali ya, sudah terganggu keberlangsungan hidupnya guys. Dan ada sedikit kena akarnya juga, nggak tahu ya gimana ini nantinya. Semoga saja dia tidak merajut ya guys. Oke guys, ini kaldu wortelnya udah aku apain ya, apa namanya, udah aku perbaiki ya. Dia udah terganggu sedikit ya tadi ya, kena akarnya ya. Mudah-mudahan lah dia tidak merajuk. Guys, inilah kegiatanku sore, repotting ya. Dan semoga buat kalian teman-teman yang sama memiliki hobi denganku gitu, bercocok tanam, ini bisa ya sedikit membagi pengetahuan kita lah. Aku juga mau lihat ya apakah mereka akan sehat di media tanamnya, dan apakah mereka akan berkelangsungan dengan baik di dalam potnya yang baru ya. Semoga aja ya. Oke guys, sekian dulu ya video dari aku. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menghibur kalian semua. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan juga like dan tonton videoku ya. Sorry ya guys kalau belepotan, dan semoga kita selalu sehat dimanapun kita berada dan Tuhan memberkati. Dadah.